الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين إلى يوم الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادفن wujudaka fil ardil khumul fama nabata mimma lam yudfanu la yatimu natajuhu, yang artinya perkataan daripada Al-Hikam yang ke-9, kuburlah oleh engkau wujud engkau di bumi yang tersembunyi, karena tidak akan tumbuh satu perkara kalau tidak ditanam, karena kalau tidak ditanam maka tidak akan sempurna hasilnya. Kemarin kita membahas masalah dari ma'rifat kan. Ma'rifat ini artinya ma'rifat yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ma'rifat, seseorang tersebut dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anugerah, yaitu kepahaman. Bahkan seakan-akan dia itu berkalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa asma Allah khusus untuk dia. Kemudian seorang hamba tersebut juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waridatul ahwal, yaitu beberapa perkara yang langsung Allah Subhanahu wa ta'ala membisikkan lewat hatinya. Akan tetapi maksud daripada kekhususan seseorang tersebut, kalau belum waktunya untuk disampaikan kepada orang lain, maka dia harus disimpan dulu, harus ditanam dulu. Apalagi dia tuh masih dalam keadaan muridin, ataupun disebut juga seorang salik, ataupun masih mulai berjalan, belum sampai, ataupun wasil. Jadi maksudnya perkara-perkara yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri dia, maka semasih dia belum ada izin daripada Allah untuk menyampaikan rahasia-rahasia yang ada di dalam hatinya, maka terlebih dahulu dia simpan dulu. Karena kata orang itu belum matang. Tetapi kalau sudah ada izin untuk menyampaikan, maka itu disebut adalah dia sudah siap untuk dimasyhurkan. Karena ada seseorang tuh dikasih hanya untuk dia dulu kan, untuk keselamatan dia dulu,
untuk kepahaman dia dulu, maka disebut orang ini adalah mastur. Nah, mastur dia, apapun terjadi dalam diri dia, bisikan dari Nabi, bisikan daripada malaikat, bisikan daripada zat wajibul wujud, maka dia simpan rapi-rapi dulu, karena belum saatnya dia tampil. Makanya orang-orang terdahulu kenapa mereka suka berkhalwat, menyendiri, menyepi, masuk ke dalam hutan. Tujuannya adalah untuk mengamankan supaya jangan sampai berbicara apa yang ada di dalam hati. Karena kalau dia sampai mengeluarkan daripada rahasia-rahasia, takutnya akan terjadi fitnah. Baik fitnah untuk diri dia maupun fitnah untuk orang lain. Karena tidak semua siap untuk mendengarkan perkataan-perkataan daripada rahasia tersebut. Maka disuruh orang itu adalah ditanam dulu, disimpan dulu, dirahasiakan dulu. Akan tetapi kalau sudah saatnya, dia wajib untuk menyampaikan. Peribahasanya begini, seseorang itu ketika mau menyampaikan satu perjalanan, maka terlebih dahulu dia ada izin dari satu kelompok. Misalnya ini kan, ada seorang mau haji. Jadi seorang ini mau haji, maka ada disebut mutawib atau disebut tukang manasik haji lah, tukang manasik ya kalau. Nah, jadi seorang munasik ini yang memberikan ataupun mengarahkan kepada jemaah, calon jemaah haji, pertama dia tuh adalah ahli ilmunya, mengetahui ilmunya, walaupun ilmunya hanya berhubungan di bidang haji saja, tapi dia tahu ilmunya. Yang kedua, dia ini pernah ke sana, pernah haji. Yang ketiga, adanya izin ataupun hasil musyawarah daripada, mungkin kalau dia dari Depak, nah, orang-orang Depak, atau dia seorang ulama, mungkin suruhan dari Depak. Nah, begitu juga kalau seseorang untuk mengarahkan perjalanan tentang ruhani ataupun perjalanan tentang hakikat, itu harus minimal 3 izin. Yang pertama, diizinkan oleh para wali-wali. Yang kedua, izin daripada Nabi. Yang ketiga, mungkin izin daripada zat wajibul wujud untuk menyampaikan hakikat ataupun rahasia. Kalau belum ada izin, belum ada keahlian ataupun belum ada pengalaman ataupun ilmu, maka di sini disuruh simpan dulu. Walaupun itu berharga, tetapi disimpan. Itfan wujudaka fi ardil humul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimu natajuhu. Maka disuruh simpan dulu perkara-perkara yang rahasia tadi, jangan sampai dibuka, takutnya nanti tidak sempurna hasilnya. Nah, kira-kira paham maksudnya lah, insyaallah. La saya adarru 'alal muridi minasyahrati wa intisaris saibi. Nah, kata pensarah daripada Al-Hikam ini, perkara yang paling berbahaya katanya bagi seorang murid. Nah, murid di sini artinya masih berjalan, kadang-kadang maju, kadang-kadang tarus, kadang-kadang kelewatan, kadang-kadang kelebihan. Nah, itu murid. Belum ada bimbingan tarus. Kalau ada di bimbingan selalu
belum ada bimbingan daripada sahibul wilayah, belum ada bimbingan daripada Nabi, belum ada bimbingan daripada wajibul wujud. Ini sangat berbahaya kata beliau. Karena seorang murid ini masih suka dia ibaratnya terkenal, masih suka dia masyhur. Lianna dzalika min a'zama huzuzihi allati huwa ma'murun bitarkiha wa mujahadin nafsi fiha. Maka ada pensarah di sini itu adalah sebesar-besarnya cara bagi orang murid adalah meninggalkan untuk bercerita, meninggalkan untuk dimasyhurkan, dan meninggalkan daripada terkenal. Karena kalau orang itu masih murid, dituntut dia bermujahadah, bersusah payah. Waqad tasmahu nafsul murid bitarki ma siwa hada minal hujuji. Jadi alangkah bagusnya pendirian seorang murid, yaitu meninggalkan satu perkara bagian daripada kemasyhuran. Jadi kalau masih murid, masih menuntut, belum bertemu, belum berjalan, hanya ibaratnya maaf saja, hanya belajar ilmu. Nah, kemudian dia diberi oleh Allah Ta'ala satu keramat misalnya, atau diberi Allah Ta'ala bisikan dalam hatinya misalnya, itu dia tidak boleh ceritakan. Boleh dia ceritakan kepada gurunya, karena gurunya lebih paham tentang perjalanan seorang murid tersebut. Wa mahabbatul jahi wa isaril istihari munakidu li'ubudiyati allati huwa mutalibun biha. Adapun kata beliau, mencintai, menyukai pangkat, menyukai kemasyhuran ataupun kedudukan. Karena kalau orang banyak berkisah ya, kalau dihormati orang, disanjung akan orang. Sedangkan orang yang cinta dengan perkara tersebut itu adalah sangat tidak cocok bagi orang yang masih beribadah makamnya, masih murid makamnya maksudnya. Telah menceritakan Ibrahim ibni Adham radhiyallahu an, ma sadaqallah man ahabba sahrata, bukanlah kata beliau perkara yang benar di sisi Allah orang yang suka masyhur. Wa qala ba'duhum tariqatuna hadhihi la tasluhu illa li aqwamin kanasat bi arwahihim al-majabilu. Ini kata sebagian daripada ulama, tariqatuna, artinya tarikat kami ini ada tarikat ya, tidak akan bersih pada satu kaum kecuali bi arwahihim al-majabilu, kecuali ibaratnya seakan-akan mereka ini mukanya seperti dilumuri dengan kotoran. Nah, saking menghilangkan rasa kemuliaan. Karena syarat daripada seseorang ini mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mau wusul kepada Allah Ta'ala, yaitu menghilangkan ananiyah, merasa diri. Jadi kalau masih orang itu merasa ananiyah, diri yang hebat, diri yang pintar, diri yang berkuasa, itu masih punya penyakit riya yang disebut adalah
riya ataupun syirik khafi. Jadi tarekat kami adalah menghilangkan daripada sifat ananiyah, merasa diri hebat, merasa segala-galanya. Nah, jadi tarekat ini artinya orang yang mengamalkan ilmu yang dia dapat, itu tarekat ngarannya kan. Kalau dia memahami itu baru ilmu. Kalau tarekat dia sudah mulai menjalani. Hasil daripada tarekat maka mendapatkanlah kepahaman. Setelah dapat kepahaman, dapatlah zauq ataupun rasa. Setelah mendapatkan rasa, dia nikmati, maka insya Allah tidak lama dia akan mendapatkan ma'rifat. Baik ma'rifat hissi ataupun ma'rifat ma'nawi. Nah, jadi kita ini ibaratnya disuruh oleh agama adalah dua amaliyah. Yang pertama amaliyah zahir, yang kedua adalah amaliyah batin. Kalau kita menjalankan dua tersebut disebut orang itu menjalankan tarekat namanya. Amalan zahir sesuai dengan yang dianjurkan oleh guru-guru kita, sesuai dengan hadis ataupun Al-Quran. Kemudian kalau batin, ini adalah masalah ketauhidan. Jadi dua perkara ini tidak terpisah. Tidak terpisah antara syariat kemudian batin. Batin ini adalah juga termasuk syariat. Syariat batin itu adalah masalah kebersihan hati. Kalau syariat zahir adalah kebersihan anggota tubuh. Kalau syariat zahir ini tidak sempurna amal ibadah seseorang, hanya nampak gambarnya saja kalau tidak ada batinnya. Kemarin kita sudah jelaskan. Jadi amal yang nampak itu hanya gambarnya saja. Kemudian rohnya daripada seseorang itu adalah amalan batin. Walaupun sedikit amalnya, tetapi batinnya nahab. Dari cara belajarnya adalah untuk pertama ataupun orang yang awal untuk mempelajari ilmu ketuhanan adalah bagaimana hatinya dia punya keyakinan bahwa yang bergerak, yang diam, yang memberikan manfaat maupun yang tidak bermanfaat itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya itu adalah gerak diam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Nah, di sini masih min namanya, dari min. Nah, kalau min artinya dari. Tapi kalau orang yang sudah mantap, sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'rifatnya, itu tidak pakai min tadi, tidak pakai min lagi, tetapi ba birabil pakai ba dengan, bahkan tidak ada terpisah ba-nya tadi. Nah, kalau orang dari awal itu dari min dulu. Yang dituntut kita tuh, kewajiban kita aqaidul awam itu adalah daripada min dulu. Makanya sifat 20 itu sifat 20 itu menggunakan daripada min. Tapi kalau dengan ba itu adalah dia sudah terbuka tirai hijab. Itu adalah ilmu bainahu wa bainallah saja lagi. Dia dengan Allah saja yang tahu, dan ini wajib
dia merahasiakan ilmu tersebut. Karena belum waktunya. Kecuali dia sudah ada izin dengan syarat 3 perkara tadi, dia ada izin daripada sahibul wilayah ataupun wali. Yang kedua adalah izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan izin daripada wajibul wujud. Hanya sidinnya saja yang tahu cara apa, kayak apa cara izinnya, hanya sidin saja yang paham. Nah, itu kalau sudah birab pakai ba, itu orang tinggi benar, sudah tinggi. Jadi kalau kita orang awam nih paling kada pakai min ya, dari. Nah. Proses. Oh, proses tinggi. Lawas benar itu pemberian anugerah. Jadi min dari Allah. Kalau ilallah asal kejadian dok, min dari Allah. Jadi kalau min itu artinya yang diciptakan dari Allah, kemudian dipinjami daripada Allah. Nanti kalau orang itu sudah saking asyik dan mansuk ataupun wajdan di dalam hati, itu kada ada lagi min, kada ada lagi ba. Nah, itu ahad saja lagi. Tapi itu tingkatan yang lebih khas lagi, khas bil khawas gitu. Nah, iya. Kan tingkatan ada 3. Yang pertama awam, yang kedua khas, yang ketiga khas bil khawas. Nah, kira-kira ke situ Pang, kira-kira. Iya. Tapi kalau kita ini yang paling aman adalah yang tuntutan kita aja dulu, yaitu dari Allah. Yang lain hanyalah majas ataupun bayangan. Jadi kalau kita yakini musyakharatun bi amri, seberataan semuanya adalah semuanya disusun ataupun diatur oleh Allah kan. Musyakharatun bi amri, melihat kita anak kita sakit misalnya, maka yang kita pandang di situ hati kita nih yang memandanglah bahwa itu dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada anak kita yang menjengkelkan dengan hati kita, maka hati kita berbicara dia sedang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang bangkrut, kita melihat dia sedang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sugih, kaya, berduit banyak, kemudian sakit, duitnya tadi kada kau mencukupi dengan penyakitnya, itu pun juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyakharatun bi amri, semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajarnya di situ dulu. Itu pun kalau kita aman di situ, kada ada memprotes dengan Allah taala yang baikkah yang jahatkah, kada memprotes, selamat kita. Termasuk al-abrar kayak itu yang disebut orang mukhlisin, orang yang memurnikan. Nah, jadi orang yang memurnikan itu artinya tidak ada sedikit pun memprotes daripada keputusan Tuhan. Itu namanya mukhlisin. Mukhlisin lahuddin hunafa, orang yang murni, bersih, kada ada campuran. Bahwa yang dilihat, yang dirasa, yang dipandang, yang didengar oleh panca indera itu adalah dia yang mengatur, dia yang menciptakan, dia yang berkuasa. Dia juga yang mengabulkan, bukan karena doa. Keputusannya dia sudah berdahulu, takdir sudah berdahulu. Jadi doa ini Bang untuk apa? Untuk ibaratnya
hamba ini sebagai hiasan aja lagi. Sebagai adab benaham lagi. Bukannya gara-gara berdoa orang tuh makbul, kaharatan. Memangnya doa Allah tuh terkesan dengan doa kah? Nah, kada. Jadi adanya ibadah, adanya doa, ada pun munajat itu adab saja. Nah, ini yang kita harus yakini, bahwa sesuatu perkara itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau dari Allah taala itu selamat kita, iman kita. Jadi kalau kita disuruh oleh Allah taala sembahyang karena hidupnya menyuruh, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan oleh engkau keluargamu untuk sembahyang. Jadi yang kita tahu nih ibaratnya karena akal, jadi cara gunanya pun karena akal, dan yang kita tahu pun menurut akal saja. Sedangkan yang gaib itu bainahu wa bainallah, itulah yang perlu disimpan kalau dapat nanti kan. Nah, mungkin satu saat pian ada perjalanan rohani, bertemu dengan zat, bertemu dengan ini. Kalau mau dikisahkan ya kan, kenapa bang? Tapi jangan bangga itu aja. Karena kata dalam kitab Lataiful Minan, karya daripada Imam Syarani, Lataiful Minan itu artinya kelembutan ataupun rezeki ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara rohani kepada beliau, kemudian beliau tuliskan dalam satu kitab dari perjalanan rohani beliau, kenikmatan. Kata beliau, saya bukan sombong, tetapi saya menceritakan ini untuk fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Untuk bersyukur saya mau membukukan ini. Kalau seandainya toh para ulama yang terdahulu tidak menceritakan dalam buku-buku mereka, maka kita sekarang ini tidak pernah membaca karya-karya orang terdahulu tentang perjalanan rohani, seperti perjalanan Syabul Qadir Al-Jailani, seperti perjalanan Syekh Yazid Al-Bustami, seperti mana perjalanan Ibrahim Al-Adham, perjalanan Imam Syarani. Maka ini ada waktunya disimpan. Perjalanan rohani tadi ada waktunya disampaikan. Kalau itu ada kemanfaatannya. Misalnya, makanya kalau kita mau bercerita tentang rohani, lihat dulu siapa yang hadir. Nah, kita. Karena biukulihim, sesuai dengan akal mereka. Kalau kada sesuai dengan akal mereka, yang takutnya mereka ini mendustakan. Ketika mendustakan, ibaratnya walat yang ada. Itu pulang kasihan pulang. Nah, kita lanjut lagi lah. Ini kisah ulama-ulama terdahulu. Wa qala Ayyub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu, wallahumma sadaqallahu 'abadal illa sarrahu alla yas'uru bimakanihi. Jadi berkata Ayyub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu, demi Allah, kata beliau, tidaklah orang itu membenarkan kepada Allah kecuali dia itu menyenangkan kepada Allah, tetapi dia tidak merasa akan dirinya duduknya di mana. Nah, kira-kira ini wali kan? Jadi dia tidak merasa saya wali, misalnya saya ahli ibadah, saya ahli sujud, saya sudah makam panak, makam baka, makam syukur, makam segala beberapa makam, misalnya saya makam khawas. Itu dia tidak merasa. Inilah yang disebut, kata beliau,
orang yang benar-benar di sisi Allah, orang yang benar. Wa qala rajulun di Basar Ibni Haras radhiyallahu an awsani faqala akhmil jikraka wa atiq mat'amaka. Berkata seorang wali Allah namanya Bashir bin Haras radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang kepada beliau, "Ya Syekh, nasihatilah aku, wasihatilah aku." Kata beliau, jawabnya singkat saja, "Ahmil jikraka," sembunyikan status engkau. Status engkau disembunyikan. Wa atib mat'amaka, dan perbaikilah makanan engkau. Wa qala ba'dhum radhiyallahu anhu ma a'rifu rajulan ahabbu ay ya'rifa illa jabadinahu wa qtadaha. Nah, kata beliau, tidaklah aku mengerti seorang laki-laki yang dicintai kecuali dia ingin terkenal. Karena kalau terkenal itu, kata beliau, itu menghilangkan daripada agama. Nah, makanya kita pernah dengar daripada Abang Guru Sukumpul wasiat kepada pendidik anak beliau supaya anak itu jangan mau terkenal, jadi orang biasa aja. Karena gara-gara terkenal, kalau belum siap hatinya, itu sama dengan masmumun qatilun, artinya racun yang mematikan. Orang tuh belum sempurna, belum siap kan, belum kamil, belum tamah, belum sempurna walinya, belum sempurna ma'rifatnya, belum sempurna makamnya. Kemudian karena puji itu, kemudian dia menerima dengan pujian tersebut, akhirnya masuk ke hati. Itu kata Rasulullah SAW ataupun kata ulama, itu dia kena penyakit disebut karena racun. Penyakit karena racun, sedangkan racun itu akan membunuh dia. Yang takutnya dia riya, takutnya dia takabur, ujub, sedangkan tidak ada jatah bagi dia, bagi orang yang ujub. Tidak ada kemuliaan di akhirat bagi orang yang ujub. Karena orang ujub ini seakan-akan mengaku Tuhan. Seakan-akannya Bang. Nah, makanya orang belajar sifat 20, mengenal diri, itu adalah supaya menghilangkan ujub, litaslihis salik minas syirkil khafi warriya wal ujub lil ibadah. Tujuan daripada kita mempelajari kitab-kitab tauhid adalah untuk memurnikan seorang yang sedang berjalan daripada riya syirik dan daripada syirik dan ujub. Untuk apa? Supaya bersihnya, supaya ibadahnya bersih ataupun murni. Kalau tidak bersih, masih bercampur, maka itu namanya mardudun, tertolak ibadahnya. Bahkan ada satu hadis, kan setiap orang tuh beribadah itu amalnya naik ke atas, naik ke atas. Jadi di langit tuh ada yang tunggu, bagian ikhlas ada, bagian ujub ada, bagian takabur ada yang Tuhan jaga. Apabila orang yang beribadah ini, nah, ada ujubnya naik ke atas, ujub pian nih kada pas masuk ke sini. Jadi ibadah itu langsung dibolehkan, dilimparakan kamu hanya. Mungkin dia ibaratnya kada ujub tapi riya. Itu yang di langit tuh menjaga pulang, dihadangnya, dihalau. Pian kada pas masuk ke atas, kada kawa diterima oleh Allah. Kalau pian masih ujub. Nah, sampai itu 7 langit itu ada penjaganya, khusus penjaga daripada amal yang naik ke atas. Memang yang tukang bawa ini malaikat juga Bang kan, tetapi malaikat ini kada kawa juga
menantang. Kadakawa juga ibarat memaksa-maksa. Jadi kalau ujub, kalau ria, kalau sum'ah, ada hasad, ada dengki, itu kadakawa. Jadi obatnya daripada penyakit ini adalah tauhid yang paling cepat. Bahkan dikatakan dalam kitab Lataiful Midan, beliau berkata, asra'u ilajul amrad bit tauhid. Paling cepat untuk mengobati hati, kata beliau, tidak ada jalan kecuali dengan cara bertauhid. Tauhid tidak ada yang lebih cepat untuk mengobati daripada hati yang kotor, yang sakit, kecuali dengan bertauhid. Nah, tauhid di sini bisa lewat af'al, bisa lewat asma, bisa lewat zat, ataupun lewat Nur Muhammad. Kalau bisa kita gabung sebertangan. Karena kada terpisah itu. Perkara itu kada terpisah. Dia zatnya juga, dia asmanya juga, dia juga af'alnya juga, di situ juga sifatnya. Makanya kalau melihat sesuatu perkara, melihat diri kita kan, melihat makhluk kah, maka di situ komplit seisinya. Tetapi ini hanya dalam paham, hanya dalam ilmu, hanya dalam rasa. Kalau diberikan Allah Ta'ala rasa. Tapi kalau belum diberikan Allah Ta'ala rasa, paham kan? Kalau belum diberi Allah Ta'ala paham, paling kada ilmu. Alhamdulillah kita dapat ilmu. Mungkin karena kita memahaminya kan. Mungkin karena diberi Allah Ta'ala rasa. Nah, tetapi kalau untuk dibukakan hijab, itu sudah anugerah yang sangat besar sekali. Biasanya sebelum orang diberi oleh Allah Ta'ala hijab terbuka, itu paling kadang ada tanda-tandanya. Ada orang berhilang dulu kan, secara ghaibiyah. Ada orang yang menuduhi dulu secara ghaibiyah. Nah, itu ada tanda-tandanya. Kadang-kadang langsung bang, kita belajar malam ini atau siang ini langsung kita pakai. Itu kadang-kadang paling-paling kita hanya dapat ilmu, dapat paham, kemudian kita mencoba akan merasakan walaupun dengan pajam mata dulu. Nah, itu pian bisa pusing kepala karena di situ nafsu masih berperang di situ. Menghilangkan nafsu ini pian lapah. Apalagi gangguan ataupun kita baru terkesan dengan keadaan habis begawi, habis bekerja, ada masalah, ada kebutuhan, ada apa lagi? Ada keperluan hidup. Kadakawa langsung hijab terbuka. Kadakawa langsung banyak banar pagarnya, banyak sekali hijabnya. Hijab yang paling tebal adalah merasa diri. Merasa punya diri. Merasa kita nih harap, merasa kita nih berilmu. Tapi itu anugerah dari Allah Ta'ala. Kadang gampang-gampang wali-wali itu, mereka tuh kadang-kadang riyadhah meninggalkan masuk ke hutan untuk latihan. Kadang-kadang bubuhannya tuh berkhalwat kan? Tapi itu orang bahari kayak itu. Kalau kita zaman wah ini serba modern, kita carilah cara yang mudah. Jangan berkhalwat belum ada gurunya kan? Nah, karena yang datang bukannya karamat ataupun ilham, tapi yang datang bisa hantu ataupun jin kan? Bisa buka kita. Jadi suatu ilmu itu adalah ada gurunya.
Lebih-lebih lagi kita masalah perjalanan rohani itu guru ada. Kalau kita kada ada basic guru, itu talawas sampai ini lambat. Tapi kalau guru yang membimbing kita, maka itu akan tercepat. Lebih-lebih lagi guru kita tuh sahibul wilayah. Gurunya pun yang gaib, bukan yang zahir. Karena ketika kita dalam keadaan panah, arwah saja yang berfungsi, roh saja yang berfungsi, jasadnya istirahat total. Jadi gurunya pun yang gaib juga, arwahul muqaddasiyah disebut orang tuh, arwahul muqaddasiyah itu ruh-ruh yang suci. Nah, itu yang pembimbing. Sedangkan yang guru yang zahir itu kada mampu masuk ke roh kita. Kalau dia kada diberikan oleh Allah Ta'ala pangkat pulang. Yang bisa masuk ke arwah kita, yang bisa membimbing diri kita, roh kita adalah arwah guru-guru yang dia diberi oleh Allah Ta'ala untuk pembimbing. Jadi tidak semua juga wali itu bisa membimbing, walaupun kutub. Tapi harus tahu dia ada bidangnya masing-masing. Wali itu ada bidangnya masing-masing. Misalnya si Fulan itu wali ya. Bisakah Hidin itu membimbing kita? Bisakah dia langsung menyerahkan kepada Rasulullah? Nah, iya ada istafetnya ada. Ini nanti si Fulan ini akan diserahkan dengan si Fulan. Si Fulan ini akan diajarin orang ini, kemudian sampai ke atas kepada ketemu dengan guru sampai kepada Rasulullah. Rasulullah itulah ibaratnya disebut orang sudah wasiat. Bertemu dengan Rasulullah di situ bukan arti melihat saja, bukan bertamu saja, tapi yang dikehendaki adalah beliau berguru, beliau mengajak kita jadi anak ataupun murid kah gitu. Kemudian kita diajarkan. Nah, itu yang dikehendaki adalah menjadi guru. Kalau sudah Hidin hadir, Rasulullah hadir dalam hidup kita, dalam rohani kita, itulah kita sudah selamat. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada di hati kita, di ruh kita, di jasad kita, di organ tubuh kita, ada Rasulullah, itu sudah cukup dah. Kada perlu lagi dengan lampu-lampu yang lain. Sudah terang, sudah siang dah. Kalau seandainya pun ada, itu hanya sekedar hiasan saja. Nah, itulah kalau orang sudah sampai ke situ disebut wasil, sampai sudah. Kita lanjut lagi lah. Wa qala aidan la yajidu halawatal akhirah man ahabba an ya'rifa an-nasa wa qala innahu. Jadi kata beliau di sini, tidak akan ada orang mendapatkan kenikmatan akhirat, orang yang mencintai untuk terkenal. Menuntut ilmu hendak terkenal, belajar hendak terkenal, itu kadang mendapatkan nikmat akhirat. Waktu di dunia pun ibaratnya sedikit-sedikit kan sarik. Karena apa? Karena dihormati orang. Berpakaian tujuannya supaya dipuji orang, kan? Surban kan kenal misalnya supaya sanjung orang, misalnya kan. Nah, kita kadang menyembati orang kan, misalnya. Tetapi ibaratnya hatinya ini hati, urusan hati kan, pengen terkenal, maka ia tuh kada dapat nikmatnya amalan akhirat. Waktu di dunia
amalan akhirat waktu di dunia. Karena orang itu kalau sudah diberi oleh Allah Ta'ala nikmat di surga, maka surga akhirat kada mau lagi ya. Nah, jadi seseorang tersebut kalau sudah diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat di dunia ini, tapi nikmatnya nikmat akhirat, maksudnya kan surga dunia tenang, maka dia tidak mau lagi nikmat akhirat yang setelah mati nanti. Nah, di sini maksudnya seseorang itu tidak akan mendapatkan satu nikmat surga dunia kalau di hatinya ingin terkenal, ingin masyhur, walaupun ulama. Wa qala Fudail radhiyallahu anhu balagani Allah azza wa jalla yaqul fi ba'di ma yamunnu bihi ala 'abdihi alam an'ama 'alaika alam asturuka alam akhmilu dzikraka summa inna tilkal asya' ar-rajatu ila mahabbatil ijsar wa istila' mimma yaqdahu fil ikhlasil 'abdi ala ikhtilafi maratabatihi li'annahu imma bisuqutin nas anin nazari ilaihim au bisuqutin nafsi anin nazari ilaiha wala yasbutu lil muridi jami' jarika illa bil khumul wa suqutil manzilah inda nafsihi wa 'indan nas. Jadi diceritakan ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu terkenal dulu asal usulnya seorang pencuri, seorang ahli maksiat, tetapi dia dijajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dia jadi wali Allah, wali besar. Jadi wali ini kadang-kadang tidak semua asal usulnya orang baik. Banyak di kitab ini asal usulnya adalah orang ahli maksiat, tetapi Allah yang melamar, bukan inya yang berkehendak, maka orang tersebut menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini beliau ada berkata, seseorang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada seorang hamba. Apakah nikmat tersebut telah diberikan kepada engkau? Dan apakah kamu tidak menutupnya? Apakah kamu tidak menyimpannya? Sedangkan engkau telah diberikan nikmat, tetapi kenapa sampian kada menyimpan? Karena kalau orang itu hendak terkenal, itu akan kembali kepada kemasyhuran dan mempunyai pingin pangkat. Gara-gara kepinginan pangkat ataupun kemasyhuran, ini adalah akan membuatkan rusaknya keikhlasan. Jadi keikhlasan ini disebabkan oleh kemasyhuran ataupun riya. Sebab karena ingin dipandang oleh manusia ataupun ingin dipandang diri sendiri. Nah, ini ada dua. Ikhlas ini bisa karena ingin dipandang orang ataupun menggurunum di hati. Kira-kira pun yang paling bagus itu kada ikhlas juga orangnya. Ini hati yang namanya bepadah kan bepandir. Kira-kira pun yang paling di antara beban jemaah nih, ya aku yang paling yang paling apa namanya nih, paling menguasai. Nah, ini ibaratnya ikhlas ya Pak, yang merusak ikhlas. Kada dipandir orang dah. Apalagi orang mandirakan tambah raja lagi. Sombongnya dah. Jadi sebabnya daripada kada ikhlas itu bisa karena pandiran orang, kemudian bisa juga karena berpandir seorang di dalam hati. Orang kada ada memuji kan, sekalinya memuji seorang. Ini adalah bisa meruntuhkan namanya keikhlasan dalam beribadah.
Maka ini kita harus hindari. Makanya orang Bahari untuk menghilangkan daripada sifat ananiah ataupun kesombongan, mereka tuh ingin mencari tukang upah supaya menyambat di sidin. Han mau upah orang ikam bangsat, ikam bungul. Kita kira-kira langsung panas di telinga kalau orang Bahari mencari tukang upah supaya menyambat di tengah orang pula untuk latihan. Karena ada seseorang datang kepada Abu Yazid Al-Bustami di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia ini ahli ibadah, orang alim tetapi pejabat. Kata beliau datang kepada si Abu Yazid, "Syekh, saya lihat Anda tuh kalau ibadahnya kayaknya khusyuk banget gitu. Senang sekali katanya, nyaman kelihatannya. Saya ini sudah lama beribadah, tetapi sholatnya masih terpaksa katanya." Nah, jadi sholat ada yang terpaksa, ada sholat sudah kelezatan. Jadi kata beliau, bagaimana ya supaya saya bisa mendapatkan sholat lezat? Kata si Abu Yazid Al-Bustami, kamu nanti besok mau ndak bawa mainan anak kecil, ibaratnya kayak kelereng gitu kan. Kemudian kamu besok bawa pakaian yang sederhana, baju jumpang camping ibaratnya itu kan. Jangan pakai baju kebesaran pejabat, jangan. Kemudian kamu kelereng ini kamu bagi satu-satu teman-teman kamu yang di kantor, pejabat-pejabat yang lain. Dan kamu ibaratnya jangan banyak pandir, bagikan saja, jalan saja. Kata pejabat tadi, berat saya ini katanya, berat sekali kalau saya sampai begini katanya. Apakah ada cara yang lain, Syekh, supaya saya bisa nikmat dalam beribadah? Kata beliau, ini baru yang pertama, apalagi yang berikutnya lebih parah lagi, mujahadahnya ataupun riyadahnya. Nah, jadi memang untuk latihan orang dalam hidup ataupun seorang salik dalam beribadah, yaitu adalah menundukkan daripada hawa nafsu. Di antaranya nafsu tadi pinginnya mau di atas. Maunya nafsu ini adalah pingin terkenal. Nafsu ini adalah pingin nyaman. Kada mau kurang lebih dan orang. Ampun ini aja anak lebih. Kada maunya menanggung. Nah itu nafsu dah. Dan kada mau karena sambatan orang. Disariki orang kada mau ya. Diarahkan orang kada mau lagi. Maka kada kawa orang tersebut sampai kepada Allah Ta'ala kalau masih punya sifat ingin mau masyhur ataupun mau di atas. Ini perkataan Fudail bin Iyad. Cuma pada. Nah, Masya Allah. Nah, jadi singkatnya kita ini cuma latihan saja. Dan kitab ini ibaratnya kita mengisahkan saja. Itulah perjalanan mereka. Orang-orang yang mau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja latihan dalam ilmu ataupun kepahaman, akan tetapi mereka ini adalah ada mujahadahnya, terlebih-lebih lagi mujahadah tentang menundukkan hawa nafsu. Di antaranya hawa nafsu tadi adalah pengen berpangkat ataupun pengen tertinggi nilainya ataupun pengen dipuji-puji orang. Makanya salah satu daripada orang-orang terdahulu pengen menundukkan daripada nafsunya, mengupah orang untuk menyambati sidin. Supaya menyambati sidin di hadapan halayak ramai.
bukan berduaan. Nah, itu kada menyambati. Ini menyambati di halayak ramai, bisa di pasar, bisa di toko-toko, ataupun di masjid, ataupun majelis. Menyambati orang tadi kada baik. Kalau menyambati baik wajar aja. Menyambati kada baik supaya hidin ini ibaratnya tertanam namanya al-humul, yaitu menyemarakan diri hidin. Siapa yang memuji, siapa yang mencaci, siapakah diriku yang sebenarnya. Nah kayak itu. Ini kan memandang diri supaya kada takajut, dipandang orang dengan cara memuji, kada takajut, dihina orang dengan serendah-rendahnya, kada terkesan. Nah, memandang, dipandang, memuji, dipuji sama saja, kada ada memberikan manfaat ataupun mudarat. Insyaallah mudah-mudahan kita ada diberikan oleh Allah Ta'ala kepahaman, dan mudah-mudahan kita ini dipanjangkan umur kita, disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dimudahkan rezeki kita. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma ja'alna minal 'amilin mukhlisin. Allahumma ja'alna minal aminin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal marzuqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.